Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya biasa wa rahmatan Allah. Laqad jaa rasul rabbina bil haqq wa nada'u bil jannah istiwa makan ya'lam. Segala yang Allah wahdahu la syarika lahu Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa ta'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammad bil Quran ma'ruf. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Fatihah. Semoga saya selalu dan selalu dalam keadaan. Yang saya hormati Bapak Kepala Takmir, pengurus masjid, para peserta acaranya, yang mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan, berkah umur dan rezekinya. Yang saya hormati para asatidz, para yai, para hadirin sekalian, para bapak, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan malam ini dan seterusnya selalu dan senantiasa hidupnya berkah, selalu mendapatkan ridho rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, sampai saking banyaknya kita tidak bisa menghitung. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa berjalan, bisa olahraga, bisa menghirup udara dengan bebas. Maka saking banyaknya ini kalau katakan ma'itaru nikmat Allah lalu subah. Kita menghitung nikmat Allah ini maka tidak akan bisa. Karena saking banyaknya maka kita banyak lupa juga. Disebutkan dalam Al-Quran, maka baginai Allah irobi mana bagaimana nikmat yang mana yang harus kita padahal nikmatnya sangat banyak. Ada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat yang kedua ayat yang ke-192 bahwa Istilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adkurkum waskuruni walatakun." Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah janganlah kalian kufur terhadap nikmat. Ayat ini merupakan panggilan keimanan. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Karena atas dasar iman juga lah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Karena pada firman Allah Subhanahu wa taala, iman ini lebih penting daripada dunia seisinya. Dunia seisinya ini meskipun kita pangkat kita tinggi, jabatan kita tinggi, kekayaan kita melimpah ruah,
Tapi tanpa iman tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini sifatnya bisa membahagiakan di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. Maka diri rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ini meskipun jaya di dunia tidak ada iman, maka Allah juga akan hancurkan orang ini. Seperti kisah-kisah sebelumnya, zaman-zaman dahulu orang yang tidak taat, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan. Maka diri rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbalu min ahadihim bil ardi dhahaba fala mustada ulai kadapun adrim wala minas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, orang yang kafir, wa matu kemudian mereka mati, wa hum kufar, matinya itu dalam keadaan kafir. Balai kepala minahadihim, tidak diterima dari mereka ini milkul ardi daba, luas sepenuh bumi. Awis tada apa yang semisal itu. Mulai kadapun adim, mereka akan mendapatkan atap yang sangat pedih, walau nasir dan mendapatkan tidak dapat penolong. Maka dari dalam Allah Subhanahu wa taala, iman yang ada di diri kita ini hendaklah kita jaga sekuat tenaga kita upayakan semaksimal mungkin sampai ila akhir hayat kita, jangan sampai lepas. Perlu kita syukuri. Kemarin kita kaji, kita mengatakan usbitu ni'am, bagaimana nikmat keimanan itu bisa langgeng di diri kita. Makanya kita selalu ini saling mengingatkan dalam kebaikan melalui cara-cara seperti ini, menghadiri majelis taklim dan lain sebagainya. Selamat dan salam pada yang dikatakan kepada baginda Rasulullah SAW, pertama Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, akhlati ursilati rahmatan lil alamin, uridat linnas min al-rumati ila nur, manusia mulia, manusia sempurna, uswah kita bersama, manusia yang sama-sama kita rindukan syafaatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini maupun keluarga kita yang belum mampu hadir semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, iman siapa yang paling mengagumkan? Dan sahabat-sahabat ini menjawab, tentunya iman para malaikat dari Rasulullah. Dan Rasulullah jawab, bagaimana mungkin mereka imannya tidak mengagumkan? Mereka tahu perkaranya di sana. Maksudnya di alam malaikat sana, alam malaikat. Tahu keberadaannya Allah, tahu arsnya Allah. Dan sahabat mengatakan, kalau itu iman para nabi ya. Bagaimana tidak mengagumkan imannya nabi-nabi, sedangkan wahyu turun kepadanya, diberikan berbagai macam mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kalau bukan para nabi, kalau gitu sahabat biasa. Bagaimana iman mereka tidak mengagumkan, padahal mereka ini selalu bersama nabi-nabi mereka, mengetahui wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, menyaksikan para mukjizat nabi-nabinya. Dan sesudah itu sahabat gak siap, gak bisa jawab. Dan Rasulullah melanjutkan sabdanya, bahwasanya iman orang yang mengagumkan itu adalah umul ladzina lam yaroni walakin yu'minun. Mereka itu yang tidak pernah melihat itu tapi mau beriman kepada. Nah, insya Allah kita semuanya kita ini tidak pernah melihat Rasulullah ya. Tapi dikatakan iman kita mengagumkan. Kalau Rasulullah dikatakan iman kita mengagumkan. Satu hadis sampai Rasulullah itu merindukan orang-orang seperti kita ini. Insya Allah bisa mendekat pada Rasulullah SAW. Hari ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan judul hari ini kita akan bincang-bincang tentang seputaran rezeki.
Jadi seputaran rezeki itu saya bagi dengan beberapa segmen. Yang pertama apa itu rezeki, kemudian kenapa kita tidak perlu pusing mikir rezeki, dan yang ketiga adalah macam-macam rezeki. Di materi ini sangat panjang. Mungkin kalau pertemuan kali ini kita bahas apa itu rezeki sama kenapa kita tidak perlu pusing mikir rezeki. Dan dalam kesempatan yang lain nanti saya telah utarakan tentang macam-macam rezeki. Jadi sekarang ini kita bahas apa itu rezeki. Rezeki itu ya dari bahasa Arab namanya rezeki. Dari huruf roh, zat, sama roh. Artinya pemberian atau anugerah. Dalam Islam, rezeki itu bukan hanya berupa materi, tetapi dalam Islam rezeki itu juga berupa non materi. Materi kita tahu bersama ya, harta, benda, pangkat, kehidupan, sarana, prasarana. Tetapi yang non materi ini bisa berupa kesehatan, ketenangan, kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa merasakan keharmonisan rumah tangga, mempunyai pengetahuan, punya anak-anak yang soleh dan sebagainya. Non materi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok saya angkat tema ini, karena ya memang kalau dibilang penting ya penting. Karena supaya kita ini tidak bingung pikir sedikit. Jadi mengetahui, bisa menyikapi di posisi kita masing-masing seperti apa. Saat ini barangkali saya seperti ini, sikapnya bagaimana? Si A kok seperti itu? Apa yang dia usahakan? Lantas bagaimana sikap saya terhadap si A yang seperti itu? Saya seperti ini bagaimana? Mari kita Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup di dunia ini kan dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Minhajul Abidin Ilal Jannah. Kitab ini ditulis oleh Imam Ghazali dalam beliau wafat. Ada bab namanya penghalang orang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam. Penghalang orang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ini ada 3. Pertama, al-awaqid al-ilmu. Orang tidak punya ilmu mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa? Tidak tahu caranya sholat, tidak tahu caranya wudu, tidak tahu caranya bersedekah, tidak tahu adab, tidak tahu akhlak, tidak tahu itu bagaimana sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sahwati was-subhati. Syahwat dan suka. Syahwat ini nafsu, dan subhat ini hawa-hawa. Syahwat ini obatnya takwa, dan subhat ini obatnya ilmu. Mana nafsu kita yang selalu berburu-buru ya, itu harus dikendalikan dengan takwa. Ini ada 3 penghalang orang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhat obatnya ilmu. Karena dengan ilmu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa membedakan, jelas saja, kan sama-sama. Ini haram, ini halal. Tengah-tengah sifat bisa dihindari. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah amiski, rizki ternyata. Di dalam kitab itu ternyata rizki nomor 3 menjadi bagian bagaimana orang itu untuk terhalang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rezeki bisa menjadi penghalang orang untuk berjumpa
sifatkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebabnya. Waktunya sholat masih sibuk di toko, takut pembelinya lari. Padahal Allah sudah memanggil. Memang ada ibadah makruh, ada ibadah baru makruh. Mencari nafkah ibadah juga tapi baru makruh. Manakala ibadah yang bukan khusus ketemu ibadah khusus, ibadah makruh, ibadah baru makruh itu tidak ada. Waktunya sholat masih sibuk di warung. Waktunya sholat masih sibuk di kantor meeting. Ya, saya ini takut tendernya hilang, takut customer nggak mau beli. Waktunya sedekah, takut uangnya berkurang, takut miskin. Yang lebih parah lagi, waktunya menikah, takut nanti rezekinya selesai. Tapi kalau saya lihat di sini ada yang mencari, alhamdulillah aman ya. Maka dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu sekelumit menjadi bahan kajian kita malam ini? Kenapa tidak perlu pusing memikirkan rezeki? Itu ada tiga. Paling tidak ada tiga jawaban. Yang pertama, karena rezeki itu sudah ada yang jamin, sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki itu pasti mendatangi kita, sebagaimana maut mendatangi kita. Rezeki pasti mendatangi kita. Meskipun kita lari dari rezeki pasti mendatangi kita. Dan yang ketiga adalah rezeki itu termasuk takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasti kita dapatkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas satu persatu. Kenapa tidak perlu pusing mikir rezeki? Karena memang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Bahwasanya jika seseorang atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini masih hidup, rezeki pasti ada. Di situ disebutkan di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizqo." Ayat lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Inna kullu fi kitabin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk melata di bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya. Ayat mustaqarrahan, mereka itu mengetahui tempat kediamannya, mustaudaah, dan mereka mengetahui tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabin mubin, itu sudah ditetapkan dalam kitab yang nyata, yaitu Al-Qur'an. Dari ayat ini ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, baik yang di laut sana maupun yang di hutan sana maupun kita manusia, itu semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan dan minuman. Inilah rezeki yang dijamin. Semuanya masih dapat makanan. Coba kita lihat ini burung. Burung itu mustaqarraha, tahu tempat kediamannya. Jadi burung itu tinggal di pohon, ini kan berjuta-juta pohon, tapi tahu dia tempat kediamannya. Bagus tahu dan tempat penyimpanannya, maksudnya tempat penyimpanan makanannya, itu tahu di burung itu. Pernah ada burung tanya, Mas, tempat tinggal saya di pohon nomor 4 dan 5. Itu ada tanya, saya kesasar tidak pernah bertanya. Kamu tahu tak ada tahu tempat penyimpanan rezekinya. Coba kita lihat ya. Burung itu tidak punya sinyal GPS. Mana ada burung punya GPS? Ya kalau kita aplikasi di GPS,
Honda 5, 100 meter belok kanan, 200 meter belok kiri. Nah, itu aktifkan GPS tahu kita Pak, tinggal kanan kiri. Tapi burung ini mana ada punya di GPS dia? 100 meter belok kanan nggak ada burung. Tapi dia tahu mustaudaam. Dia tahu tempat penyimpanan rezekinya itu. Tahu. Pulang-pulang, paginya pulang kantongnya kosong, paginya berangkat kantongnya kosong, sorenya datang kantongnya kosong. Padahal nggak punya sinyal GPS. Terus kemudian kita ambil contoh yang kedua, kisahnya Nabi Allah Musa saat diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dakwah ke Fir'aun, Jadi Nabi Musa saat disuruh untuk dakwah ini, beliau mengatakan, lah nanti kalau saya dakwah sama Fir'aun ini siapa yang menjaga keluarga saya ya Allah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa itu memukul batu. Batu dipukul, ada lagi dalamnya batu lagi. Pukul lagi, dalamnya ada lagi batu lagi. Sampai 7 kali. Setelah 7 kali dipukul, ada ulat di situ sedang makan dedaunan yang sangat segar. Ya. Jadi dalam batu ini ada ada daun yang segar dimakan ulat ini. Bagaimana supaya kalau secara pikiran nggak masuk? Nah itu untuk makanan ini kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan memang mata kita pasti dijamin ini. Kalau mau usaha, yang penting usaha aja. Makanya kita sedih kalau mendengar itu orang-orang yang bunuh diri karena bisa makan. Padahal kita ini lakukan sama fi aksanita. Kita ini diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau bisa makan, coba ke siapa yang marung nih? Warungnya Pak Amin, guys, sama aku tak ngewain berapa ya pasti kasih makan. Ya coba kalau saya tanya orang ini ada. Apalagi kita yang punya pikiran itu kan. Ambil contoh lagi cicak ini. Cicak ini kan ada lagunya itu. Cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, datang nyamuk yang datang. Kemudian ya cicak cuma usaha pelet ditangkap itu nyamuk itu. Jadi lagunya bukan cicak lompat ke nyamuk, itu nggak bisa cicak lompat ke nyamuk. Datang seekor nyamuk. Itu saya saya isi browsing. Siapa sih yang menciptakan lagu cicak-cicak di dinding? Ternyata namanya Abdullah Tolok Mahmud. Beliau pakar pendidikan di Jakarta Selatan, tapi sekarang sudah meninggal. Jadi saking risaunya anak-anak itu supaya mengenal Tuhannya, mengenal akidah, beliau ciptakan lagu ini. Luar biasa. Sampai mikirnya sih ya. Diam merayap, datang seekor nyamuk. Artinya apa? Artinya Allah jamin rezekinya cicak ini. Gak ada cicak yang bunuh diri karena gak bisa makan. Mana ada cicak? Pak bunuh diri Pak gak bisa makan. Nah, maka ini dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini itu hewan melata. Kemudian contohnya ini, contohnya Abu Musa Al-Asy'ari. Dia itu dari Yaman, suaranya bagus sekali, favorit. Setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, beberapa waktu kemudian Abu Musa Al-Asy'ari itu mendatangi ikut hijrah dari negeri Yaman. Dia itu selalu mendatangi Rasulullah pada saat sebelum masuk Islam, datang ke Mekah, masuk Islam, kembali lagi ke Yaman. Kemudian didengar ada beberapa sahabat untuk berhijrah ke Abbasah, dia juga datang ke Abbasah. Terus kemudian mendengar beberapa Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau juga datang. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari itu berserta rombongan setelah berhijrah dari Yaman ke Madinah itu kelaparan. Naik kapal kan beberapa hari di kapal, berbekal makanan sudah habis. Akhirnya mereka bermusyawarah. Akhirnya memutus Abu Musa Al-Asy'ari,
Sampean kalau bahasa kita ya, sampean kan sudah kenal sama Rasulullah itu. Berkali-kali ketemu beliau kita belum kenal. Kenapa saya minta makanan itu? Wah, malu saya minta makanan sama Rasulullah. Akhirnya dibesarkan diputuslah. Berusaha Rasulullah minta mau minta makanan caranya. Ini karena kelaparan itu. Nah, setelah nyampe ke hadapan Rasulullah, beliau ini membaca ayat ini di surat ayat yang 11 tadi, ayat yang ke-6 itu. Mama mendapatin ila Allah rizqua. Bayar kamu mustaqoroha, kamu mustaqoroha, kulumin kita mungkin. Membaca itu Rasulullah ini. Sehingga karena orang Arab dia tahu juga bahasa Arab, wah, beliau mengatakan man as'ariyun la huwa dapatin indallah. Dan mengatakan bahwasanya kami orang-orang Asariyun tidak lebih rendah daripada dapatin indallah. Hewan melata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang-orang manusia itu derajatnya lebih rendah. Binatang saja dijamin miskinnya, masa kita manusia enggak jamin miskinnya? Akhirnya enggak jadi minta. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini enggak jadi minta rezeki, enggak jadi minta makanan sama Rasulullah. Malu. Pulang lagi ke kaumnya, mungkin kalau bahasa kita, wah malu aku bah di sini ini, biarin aja lah, dimarahin sama teman-teman ini, biarin aja. Nah, kalau masih marah, disuruh minta sendiri. Begitu balik ke kaumnya, ke teman-temannya, ternyata teman-temannya lagi minum susu yang sangat banyak. Kaget ini, Abu Musa kaget, susu dari mana? Kata temannya, loh, bukannya sampean yang minta sama Rasulullah ini, makanya kita kasih susu. Loh, saya nggak minta, nggak jadi kok. Malu saja. Masya Allah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah, kalau tentang makanan dan minuman, kita ini ada apa namanya, sudah dijamin. Yang penting badan kita mau obah ya, mau usaha, mau berat ya, pasti dapat. Apalagi kita dikasih apa namanya, dikasih apa pikiran itu pasti dapat, ya, pasti dapat kalau kita berusaha. Sedangkan burung yang sakit di tengah padang pasir saja itu masih, kalau masih hidup rezekinya masih ada, burung yang lain datang disuap. Ada kisahnya juga dalam salah satu. Menghadiri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kalau kita ini tidak perlu pusing dengan rezeki, bukan tidak berusaha, tapi jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu pusing. Karena apa? Karena rezeki itu pasti akan datang sebelum kita meninggal dunia. Kita bacakan hadisnya, la tastabdi'ur rizqa fa innahu lam yakun liyamuta 'abdun. Tidak akan habis rezekinya seorang hamba, lam yakun liyamuta 'abdun, sebelum dia itu meninggal, kata yang akhirul rizqah, sebelum rezeki terakhirnya datang dengan sempurna. Menghadiri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu masih hidup, rezekinya pasti masih ada. Jadi ada kisah lagi, kisah ini disampaikan oleh Syekh Shalih Ibnu Awad. Beliau ini adalah imam Masjid Kuba pada masanya. Beliau bercerita sebelum meninggal rezekinya pasti akan sampai juga. Beliau bercerita, pada saat saya kecil di tempat saya itu ada sumur. Sumur itu jauh dari perkampungan penduduk, kemudian lubangnya itu kecil, cukup untuk orang satu saja. Dan orang kalau terperosok ke situ karena lubangnya kecil dan dalam, itu banyak yang meninggal dunia. Beliau bercerita seperti itu. Nah, pada saat itu memang kok tiba-tiba ada orang yang tersasar lewat di sebelah sini, sebelahnya sumur itu. Kemudian di dalam sumur itu ada yang berteriak-teriak, tolong, bahasa kita, tolong. Orang itu kemudian memanggil penduduk kampung untuk mengeluarkan orang yang dalam sumur itu.
dikasihlah tali, kemudian orang itu pegang, kemudian ditarik lama-lama keluar. Setelah keluar, yang namanya orang habis kecemplung sumur ya kan, itu diberikan minuman. Tapi dia tidak mau minuman yang lain, maunya susu dia ini. Saya mau susu nih, dia nggak mau yang lain. Setelah susu diminum, sudah agak seger, lalu ditanya sama orang, kok bisa itu sampai itu apa namanya nyemplung sumur di sini, padahal itu jauh dari perkampungan sumur ini. Kok bisa? Seperti apa sampai kok bisa nyemplung sumur? Cerita sambil orang ini mempraktekkan. Oh, saya tadi kecemplung karena begini, loncat sini, nyemplung lagi, Pak. Emang orang jadi nyemplung itu kedua kalinya dia. Setelah cerita, oh saya begini, sambil mempraktekkan saya loncat gini, nyemplung lagi di situ sumur. Setelah nyemplung yang kedua, dikasih lagi itu tali itu, tapi sudah tidak ada pergerakan di bawah, sudah meninggal tadi. Artinya memang sebelum susu ini diminum, yang merupakan rezeki terakhirnya dia, ya, belum meninggal ya orang ini, belum meninggal. Rezeki terakhirnya adalah susu. Ya, kalau ada rezeki mungkin kita juga barangkali ada teh atau kopi di luar. Kalau belum ajal juga bisa juga kita minum nanti. Tapi ada harus minum itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki berupa makanan dan minuman ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum dijamin itu adalah iman dan amal kita. Oleh sebab itu, mari kita jaga iman, mari kita jaga amal. Ya, namanya kita di sini kan dalam rangka islah diri, memperbaiki diri kita masing-masing. Bukan saya mau memperbaiki bapak-bapak semua, tapi mari kita perbaiki diri kita masing-masing. Perbaiki diri kita masing-masing, bagaimana iman kita meningkat, bagaimana amalan-amalan kita semakin baik. Maka dari itu pentingnya kita saling fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan itu merupakan tanfa'ul mu'minin, baik bagi orang-orang yang beriman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki itu akan mengejar kita walaupun kita lari dari rezeki. Kalau misalkan apa namanya kita tidak mau terhadap rezeki yang dikasih kepada kita, enggak saya nggak usah dikasih rezeki. Maka rezeki itu akan datang juga, datang mengejar kita, Pak. Ini ada hadisnya nih. Ini saya bacakan ya. Lawana ibnu Adam harap rezeki. Jika sekiranya anak Adam itu harap rezeki, lari dari rezeki. Kama yahdunal maut, sebagaimana dia lari daripada kematian. Lahat terus ke rezeki, maka rezeki itu akan mengejar dia. Kama yudhibunal maut, sebagaimana maut juga akan pasti mendatangi. Jadi kalau ceritanya kalau apa namanya, belum waktunya saya dapat rezeki, Pak. Nggak ada ceritanya belum waktunya. Memang ketetapannya Allah kita belum dapat rezeki. Oh mungkin dulu kita merantau kemana-mana barangkali, merantau ke Kalimantan, merantau ke ada juga teman kita yang merantau kemana-mana. Dan alhamdulillah rezeki di sini apa namanya yang paling banyak. Nah, dulu belum dikasih sama Allah. Ya memang kan dikasih, memang takdirnya seperti itu. Maka dia firman Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki meskipun kita ini tidak mau rezeki itu akan datang mengejar kita.
Kemudian ini jam apa namanya? Isaknya itu jam 19.42. Jadi materinya karena masih panjang nggak ada tanya jawab yang selesai. Mungkin pertemuan yang akan datang tentang macam-macam rezeki itu yang akan saya perpendek nanti di situ ada tanya jawab. Jadi sebelum materinya tersampaikan semua, belum ada tanya jawab ya. Karena tanya jawab juga mungkin ada jawabannya di materi yang macam-macam rezeki itu. Sekarang ini kan kenapa kita tidak perlu pusing memikirkan rezeki. Terus kemudian rezeki itu memang termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Al-Arba'in, An-Nawawi Al-Arba'in itu yang nomor 4 disebutkan bahwasanya 40 hari pertama dijanin di rahim ibu itu ada masih berupa nutfah, kemudian 40 hari kedua berupa alaqah atau berupa segumpal darah, kemudian 40 hari ketiga mudghah berupa segumpal daging. Kemudian diutus malaikat untuk bayangkan fihiru, meniupkan roh, kemudian sambil ditetapkan pada diri roh itu terhadap rezekinya, ajalnya, celakanya atau bahagia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 menit lagi. Kenapa urusan makanan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ada hadis mengatakan Annahu sayyid wa nahnu abid. Jadi Rasul mengatakan Annahu sayyid wa nahnu abid. Ini ada diskusi. Katanya Allah itu Annahu sayyid, saya ini sebagai tuan, wa nahnu abid, tapi kalian ini sebagai hamba, sebagai budak, sebagai hambanya. Nah pada saat itu kalau budak-budak ini itu yang menjamin mengasih makan itu tuannya, Pak. Kalau tuannya itu tidak mengasih makan pada budaknya, maka budak itu bisa mengajukan ke pengadilan. Saya nggak dikasih makan, sehingga pengadilan mengabulkan budak ini supaya merdeka. Maka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup 5 menit lagi, ini apa namanya? Kenapa kok makanan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada ulama Imam Ibnu Daimah dalam kitabnya Tawafin, yaitu kitab orang-orang yang bertaubat. Itu beliau bercerita di dalam kitab itu bahwasanya ada kelompok kabilah yang berdagang menaiki sebuah kapal. Di tengah perjalanan ada badai yang datang. Ada badai yang datang, kemudian kapalnya dilepas badai sampai ke pulau yang tidak berpenghuni. Kemudian kepala rombongan memerintahkan, coba cek dulu pulau ini ada penduduknya enggak. Setelah dicek ternyata tidak ada, maka kita istirahat dulu sini. Kita istirahat, kemudian tidur. Paginya mereka ketemu ternyata ada satu orang itu, ada satu orang manusia di pulau itu yang menyembah kayu. Lalu ditanya, apa ini? Ini Tuhan saya. Kata orang itu, ini Tuhan saya. Nah, kabilah itu karena orang Muslim kemudian ditargib lah orang yang dalam pulau itu, bukan ini Tuhan itu seperti ini. Akhirnya singkat cerita itu masuk Islam. Setelah masuk Islam kemudian diajaklah orang itu pergi dari pulau itu, karena memang orang itu juga dulunya waktu kecil juga terdampar juga di situ. Begitu diajak naik kapal pulang kembali ke daerah para kabilah itu, setelah masuk Islam ini jadi mualaf nih kan, apa namanya, orang yang menyembah kayu itu jadi mualaf. Kemudian malam-malam itu dia itu semua pada tidur, orang ini merenung lihat orang-orang tidur. Orang-orang yang asik tidur, kemudian bangunkan salah satu. Saudaraku, apakah benar Tuhan kita itu tidak tidur? Betul, Tuhan kita tidak pernah tidur. Jangankan tidur, kalau bahasa kita menguap aja tidak pernah, ngantuk aja pernah. Kalau bahasa Jawa, apa yang nggak tahu.
Jangan kan tidur lama apa nggak tahu kok kita. Di apa namanya di ayat kursi la takuru sinar wala, tidak ngantuk dan tidak tidur. Kalau begitu orang yang mualaf itu mengatakan kalian semuanya adalah makhluk yang terjelek, makhluk nyawa yang terjelek. Kok bisa begitu? Mualaf macam-macam. Bagaimana mungkin Tuhannya tidak tidur, kalian tidak tidur semua? Ayo sholat, ayo sholat semua. Mualaf banget itu. Terus kemudian setelah nyampe di pulau yang dituju di tempat kembalinya kabilah itu, mereka itu urunan ya, para kabilah itu urunan. Ayo kita urunan. Ini orang ini kan apa namanya? Orang ini masih perlu dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Urunannya terkumpul satu genggam ini, ya dikasihkan orang itu, sama orang ini kemudian setelah diambil dibuang laut, Pak. Uang yang dikasih. Orang seperti itu untuk kebutuhan di sini. Orang itu menjawab, saya di pulau itu dengan Tuhan yang salah, menyembah Tuhan yang salah, nggak pernah kelaparan saja. Ada saja ikan yang nyangsa, kemudian ada saja makhluk-makhluk yang bisa saya sembelih makan. Nah sekarang ini saya punya Tuhan yang benar, masa malah tidak dijamin saya? Ini luar biasa pikirannya mualaf. Singkat cerita, mualaf ini akhirnya jadi ulama besar di zamannya, jadi orang kaya. Maka dilihat dalam Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kalau urusan makan ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang harus menjamin para hambanya makannya. Terus kemudian kenapa kok makan dijamin? Karena tugas kita itu beribadah kepada Allah. Perkara-perkara yang untuk mengganggu urusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dihilangkan dengan cara Allah kasih kemudahan menjamin para hambanya itu mendapatkan rezeki. Itu di Al-Quran disebutkan bahwa khalaqul jinna wal insa illa dalam antara jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alasan inilah yang menjadikan sebagai sebenarnya masih ada beberapa, karena sudah 7:30, biar ada kesempatan untuk kita ngopi. Oleh sebab itu nanti mungkin di next kajian saya akan paparkan macam-macam rezeki. Nah mungkin ini nantinya juga akan menarik karena ada rezeki yang sudah dijamin tadi. Kemudian ada rezeki yang dibagi. Apa itu rezeki yang dibagi? Kemudian ada rezeki yang dijanjikan. Kemudian ada rezeki yang diusahakan. Kemudian ada rezeki dunia akhirat. Macam-macam rezeki. Insyaallah next pertemuan kita berikutnya, mudah-mudahan maksud saya untuk membahas rezeki yang dijamin berupa makanan ini, maksud saya untuk menambah keyakinan kita bahwasanya mungkin bisa juga di cascading kalau bahasa kantoran, mungkin bisa ditularkan ke keluarga bahwasanya jangan terlalu pusing mikirin apa yang dimakan untuk hari esok, tapi pusinglah kita dengan iman dan amal kita yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau sekecil-kecilnya ikan, ya, pasti ada dagingnya. Dan sebesar-besarnya ikan, pasti juga ada tulangnya. Namanya orang tidak ada yang sempurna, pasti ada salahnya. Yang baik yang kita ambil untuk ilaman orang walatan berilaman ulang. Kalau itu baik silakan diambil, kalau itu buruk silakan ditinggalkan. Sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah ajaran murni dari salahnya sendiri. Ada orang yang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki bisa kita ambil hikmahnya, menjadikan pelajaran, menambah
agar itu barokah